Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi kita yang akan kita bahas adalah pewilayahan, yaitu materi geografi kelas 12 IPS yang disampaikan oleh Mimin Sutarsi, Guru Geografi SMA Negeri 1 Ranca Bungur. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami konsep kewilayahan. Yang kedua, siswa dapat memahami manfaat kewilayahan. Yang ketiga, siswa dapat memahami penentuan batas fungsional. Dan yang keempat, siswa dapat menghitung indeks konektivitas, kekuatan interaksi, dan titik henti. Pewilayahan atau regionalisasi, yaitu usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi tertentu dengan tujuan tertentu pula. Adapun tujuannya untuk mempermudah penganalisaan serta memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang ada pada kelompok-kelompok wilayah tertentu. Pembagiannya berdasarkan kriteria tertentu, yaitu administrasi sosial, fisik, ekonomi, dan geografis. Secara teknis berkaitan dengan penentuan batas wilayah. Manfaat regionalisasi atau pewilayahan antara lain, yang pertama, membantu memisahkan sesuatu yang berguna dari yang tidak berguna. Yang kedua, mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi. Yang ketiga, menyederhanakan informasi dari suatu gejala atau fenomena di permukaan bumi yang sangat beragam. Yang keempat, memantau perubahan-perubahan yang terjadi, baik gejala alam maupun gejala manusia. Penentuan batas wilayah formal, yaitu pengelompokan unit-unit lokal yang mempunyai ciri-ciri serupa menurut kriteria tertentu. Dalam wilayah formal dikenal ada dua istilah, wilayah inti dan wilayah peralihan. Wilayah inti or region, yaitu bagian dari wilayah yang memiliki derajat diferensiasi perbedaan yang besar dengan wilayah lainnya. Yang kedua, wilayah peralihan, zone of transition, yaitu wilayah dengan derajat diferensiasi kecil dengan wilayah lainnya. Metode penentuan batas wilayah formal terdiri dari dua, yaitu metode bilangan indeks tertimbang. Contoh, wilayah dengan tingkat perekonomian rendah adalah wilayah dengan tingkat jumlah pengangguran lebih dari 3% dan pendapatan per kapita di bawah 1 juta rupiah. Yang kedua, metode analisa faktor, yaitu wilayah perekonomian tinggi ditentukan dengan menggunakan faktor industri dan faktor sosial ekonomi. Penentuan batas wilayah fungsional, yaitu merupakan pengelompokan bagian-bagian wilayah yang memperlihatkan tingkat interdependensi yang cukup besar. Lebih ditekankan pada arus atau interaksi antar bagian wilayah dan keseragaman wilayah. Pendekatan yang digunakan adalah analisa arus dan analisa gravitasional. Analisa arus atau flow analysis, yaitu merupakan penentuan batas-batas wilayah fungsional berdasarkan arah dan intensitas arus atau interaksi antar wilayah inti dan di luar wilayah inti. Intensitas interaksi dipengaruhi oleh jarak. Arus interaksi dalam wilayah fungsional. Ini ada beberapa tipe, di antaranya ada tipe ekonomi. Tipe ekonomi merupakan arus pengangkutan barang, jalan raya, kereta api. Kemudian tipe maksud, yaitu hilir mudik dari rumah ke tempat kerja atau ke pusat perdagangan. Tipe sosial, yaitu arus pelajar dari tempat tinggal ke sekolah, pasien ke rumah sakit. Tipe informasi, yaitu fax, surat kabar, telepon. Teori interaksi wilayah dibedakan menjadi indeks konektivitas. Ini digunakan untuk mengetahui kekuatan interaksi antar kota dalam suatu wilayah berdasarkan jaringan jalan. Dikemukakan oleh K.J. Kensi. Rumusnya, beta sama dengan E per V. Beta itu adalah indeks konektivitas, E jumlah jaringan jalan,
dan V adalah jumlah kota. Analisa gravitasional berdasarkan asumsi bahwa interaksi dua wilayah memiliki hubungan berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan jarak. Rumus teori gravitasi IAB sama dengan K PA kali PB per DAB kuadrat. Keterangannya, IAB adalah kekuatan interaksi antara wilayah A dan B. K angka konstanta. PA adalah jumlah penduduk wilayah A. PB jumlah penduduk wilayah B. DAB adalah jarak wilayah A dan wilayah B. Rumus teori titik henti. THAB sama dengan DAB per 1 plus akar PB per PA. Keterangannya, THAB adalah jarak lokasi titik henti diukur dari kota atau wilayah yang jumlah penduduknya lebih kecil. Dalam hal ini kota A. DAB adalah jarak antara kota A dan B. PA adalah jumlah penduduk kota yang lebih kecil. PB jumlah penduduk kota yang lebih besar. Demikian materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.